Oke friend, kembali lagi di channelnya Tonto Japa, channelnya para kicau mania. Oke friend, masih bersama gue Tonto Java. Kali ini gue mau ngebahas tentang lovebird yang sistem tempel itu dikasih pakan apa. Sebenarnya kemarin udah gue ulas tentang pakan kenceng atau pakan yang rendah, mau pakan yang tinggi ataupun polosan biasa gitu. Jadi untuk pakannya, untuk lovebird gue kemarin udah gue ulas bagaimana ada yang mau kenceng, ada juga mau yang rendah. Jadi tergantung kebutuhan dari si lovebird tadi. Lovebird kita tuh butuhnya apa? Nah itu kita harus turuti gitu. Nah si lovebird ini kan nggak bisa ngomong. Wah gue pengennya pakan kenceng. Wah gue pengennya pakannya yang polos. Wah gue pengennya dijemur. Wah gue pengennya dimandiin. Nah tanda itu si lovebird itu akan memberikan tanda saat proses perawatan harian. Nah misalkan gini, kita rawat minimal 1 minggu lah ya. 1 minggu kita kasih pakan polos. Kita lihat perkembangan dari si lovebird kita ini. Apakah lovebird kita dalam 1 minggu ini gacor atau nggak gacor gitu. Jadi gacor nggak gacornya itu prosesnya kalau dengan sistem tempel otomatis kan kita petel, kita pisahin sendirian tanpa melihat burung yang lainnya. Ini burung gacor nggak nih dengan pakan yang polos. Nah tadi lanjut. Dalam 1 minggu nggak kena juga nih lovebird kita. Nah coba kita untuk urai atau kita ganti dengan pelan-pelan, misalkan dengan menambahkan kenari seed. Misalkan nih kita mau meracik pakan yang kenceng lah ibaratnya. Pakan polos 1 kilo, kenari seednya cukup setengah kilo, jadi 1:1,5 gitu. 1 kilo pakan polos, kenari seednya setengah. Coba kita pakai itu dulu. Kita coba dulu untuk dalam tahap 1 minggu. Nah perkembangannya tuh dalam 1 minggu tuh seperti apa tuh? Apakah burung kita itu setiap dipetel itu menjadi gacor atau justru menjadi pendiam? Nah nanti perkembangannya tuh di situ tuh akan kelihatan nih. Burung gua kasih pakan polos, gua kasih pakan kenceng, ternyata perkembangannya berbeda nih. Nah kita bandingkan, kita compare antara pakan polos dengan pakan yang kenceng tadi. Apakah dengan pakan polos dan pakan kenceng tadi posisinya ada perbedaan? Nah perbedaan yang paling menonjol yaitu ngekeknya. Kita ambil tetap kita ke ngekeknya. Kalau emang ngekeknya lebih rajin, berarti tepatnya adanya di situ, entah itu pakan yang kenceng ataupun pakan yang polos. Nah pakan yang kenceng tadi pun juga sebenarnya banyak nih untuk kemasannya, baik itu di kios ataupun di online banyak. Tapi kalau gue sendiri gue pakai di rumah sih posisinya dengan millet polos, kenari seed, niger seed, biasanya gue tambahin lagi millet merah. Seperti itu hanya itu toh. Kalau untuk gua kasih harian ya gitu. Tapi kalaupun teman-teman mau kasih pakan-pakan yang lainnya kayak kemasan dan yang sudah dijual di online, ya monggo silakan. Jadi pakan kenceng tadi itu sebenarnya hanya menjadi pendukung untuk si lovebird menjadi gacor. Nah gacor. Setelah gacor keluarlah yang namanya dabelan. Dabelan pun nanti juga masih ada dabelan kotor, dabelan bersih. Itu setelah dabelan bersih, kemudian dabelannya sudah kuat, nah waktunya kita nanti pasangin untuk ngunci si lovebird tadi. Nah kembali lagi ke pakan. Kalau dikasih pakan yang polos dan ke pakan yang kenceng, apakah si lovebird kita ini menjadi gacor? Nah, itu kan yang kita analisa, kita tanyakan. Ambil perbedaan yang lebih menonjol. Tapi di sini ada beberapa faktor yang menjadi pendukung lainnya. Misalkan begini, pakan kenceng menjadi gacor, tapi nggak semerta-merta pakan kenceng tanpa rawatan menjadi gacor terus-terusan. Itu hanyalah sebuah pendukung. Nah rawatan itu tetap yang namanya jemur, yang namanya mandi,
itu juga harus harus kena lah ibaratnya untuk rawatannya gitu. Jadi nggak semerta-merta gue kasih pakan kenceng terus menjadi gacor, gitu enggak. Jadi ada proses perawatan harian. Burung gua keluarin, gua jemur, kemudian gua mandiin, ya. Kemudian pakannya masih polos, burung ini nggak mau nekek. Nah, pas dikasih pakan kencang dengan rawatan yang tadi, dijemur, mandi, kemudian dikasih pakan kencang, ternyata burung ini mau ngekek. Nah, jangan sampai dihilangin rutinitasnya tentang mandi, kemudian jemur, kemudian pakan yang kencang tadi. Kalau emang burungnya maunya adanya di titik situ, nah pas dipetel menjadi gacor. Jadi ada beberapa rangkaian yang enggak cuma gua kasih pakan polos kok belum gacor, gua kasih pakan kencang kok belum gacor gitu. Bahwa di situ ada tipe yang burung maunya dijemur, burung maunya dimandiin, kemudian dikasih pakan yang tepat menjadi gacor. Jadi ada beberapa rangkaian yang mengikat itu dan tidak bisa kita lepaskan gitu. Jadi kemarin juga ada pertanyaan, Om, punya gua polos nggak mau, kenceng juga nggak mau. Nah di situ berarti kan mungkin di sini ada lossnya. Lossnya itu tentang perawatan mandi, tentang penjemuran dia bagaimana gitu. Kok loss gitu? Dikasih kencang juga nggak mau, dikasih polos juga nggak mau gitu. Jadi gue saranin buat teman-teman sih, proses yang tadi perawatan yang harian tadi jangan sampai dilepasin. Tetap dengan perawatan harian, pemetelan yang rajin, pemberian asupan pakan yang pas, memang dimauin untuk kebutuhan dari si lovebird tadi sehingga menjadi ngekek. Burung kalau sudah nyaman dia akan ngekek. Misalkan burung memang kebutuhannya mandi, kalau dimandiin dia itu nyaman, dia pasti ngekek. Dijemur dia ini nyaman, pasti setelah dijemur dia ngekek. Beda halnya lagi kalau posisinya dimandiin, burung ini nggak mau dimandiin tapi kita paksa mandiin, burung menjadi nggak nyaman, sehingga posisinya dia bukannya kita cari di titik nyamannya dia untuk menjadi gacor, yang ada cuma malah stres. Stresnya dia bisa dengan cabut bulu seperti itu. Jadi dia menunjukkan penolakannya untuk perawatan kita. Ataupun juga kita kasih pakan kencang terus sampai burung kita tuh cabul. Nah burung kita tuh nggak kuat untuk proses sampai ke cabul tadi. Berarti kan kita harus balikin ke polos seperti itu. Jadi untuk titik-titiknya penggacorannya ada beberapa rangkaian perawatan yang nggak bisa semerta-merta pakan polos kok nggak gacor, pakan kenceng kok nggak gacor. Nggak semerta-merta langsung seperti itu divonisnya. Tapi ada beberapa rangkaian yang tadi sempat gue ulas di awal. Ada sistem penjemuran di sini, ada sistem perawatan tentang mandinya, kemudian bagaimana asupan pakannya yang tepat. Sistem tempel kita petel menjadi gacor, dipetel kita pisahin menjadi gacor dengan perawatan yang tadi mandinya benar, burung mau dijemur ya dijemur, mau mandi ya mau disilakan dimandiin dengan asupan makan yang benar, entah itu polos, entah itu kenceng gitu. Jadi buat lovebird kita senyaman mungkin saat ada di sangkar, dan buat lovebird kita senyaman mungkin dalam perawatan kita. Jangan paksa sesuai dengan apa yang kita pengenin, atau burung kita diikut-ikutin dengan perawatan orang lain. Wah burung gua si A burungnya gacor, kalau pas lagi dijemur kenceng, burung kita belum tentu maunya ada di jemur. Wah burung yang si B kalau dimandiin sampai 8 liter posisinya menjadi gacor, stabil di gantangan, burung kita belum tentu seperti itu. Jadi kembali lagi ke kebutuhan dari si lovebird tadi, buat nyaman-nyamannya, kasih asupan makanan yang benar sehingga posisinya pas semuanya, burung menjadi gacor. Gacor. Nah kegacoran tadi itulah yang membuat nanti si lovebird itu punya gamelan. Oke, cukup konten gua kali ini. Beberapa pertanyaan yang sudah masuk udah gua jawab. Kalaupun teman-teman masih belum kena nih untuk jawaban gua ataupun konten-konten gua, monggo silakan untuk bertanya.
kita sharing-sharing di kolom komentar seputar pengalaman dari teman-teman, atau sama ataupun berbeda, ataupun mengalami kebuntuan dalam perawatan. Monggo kita sharing-sharing di komentar. Oke, cukup dari gua. Konslet masih asik, friend. Oke, friend, terima kasih buat yang sudah menonton di channel YouTube-nya Tante Java. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Matur suwun.